Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari jurusan akuntansi dengan NIM 555222009. Di sini saya akan mengoperasikan aplikasi Mayop. Nah, pertama itu langsung saja kita buka aplikasi Mayopnya. Terus, terus udah itu kita kita akan membuat file perusahaan. Dengan membuat file perusahaan, kita klik ini, klik create, terus ini klik next. Nah, kita isi data perusahaannya. Kita bisa lihat soal yang ada di soal UAS praktikumnya. Company name-nya itu PT Pelangi. P- Address-nya itu Jalan Mendet Barat, nomor 47, Bandung. 47. Terus untuk phone number-nya itu eh, 022, tapi dalam kurung bawah 02, bisa 25, bisa 25, 55, untuk pas nomornya juga sama, sama itu situ Pelangi, Pelangi. ID. Kita bisa klik next lagi untuk current yang biasanya itu dari 2020. Untuk responnya itu Desember, dan untuk convert selama itu Desember. Terus untuk number of accounting period itu berarti tanggal 12. Next, next lagi. Kemudian kita pilih yang ketiga karena kita akan membuat akun list sendiri ya. Next, terus ini penyimpanannya aku sesuaikan dengan untuk penyimpanannya aku ke local disk. Pilih Pelangi, UAS, UAS, itu Fatmawati. Fatmawati. Kita klik save. Kemudian kita next lagi, kita tunggu. Nah, ini ada dua pilihan, ada setup asisten dan comment center. Nah, kita klik comment center. Oke, kita bagi dua dulu. Kita bagi dua. Hmm. Oke, di sini kita akan, yang pertama itu akan membuat akun list, daftar akun. Caranya itu kita bisa ke comment center, kita klik akun, terus kita ke akun list. Yang pertama itu kita ke aset dulu. Oke, general account, kita ganti namanya menjadi cash in bank. Kita oke, kan posisi depan itu kita ganti. Ah, ini nggak jadi deh.
Jadinya tuh kita tuh kan ada berarti gas 120. Ini kita ganti cos itu ke 1,9. Satu selesai. Klik oke. Kemudian underspan itu kita ganti menjadi 1,200 ya. 1,200. Di sini itu diganti petty cash. Petty cash. Klik oke. Petty cash. Mantap. Sorry, sorry. Ini petty cash. Kita klik oke. Kemudian selain itu kita ganti ya. Trap debtor. Ke receivable 1,300. 1,300. 1,300. 1,300. Nanti di sini akan receivable. Receivable. Oke. Kemudian kita ke liabilitas. Liabilitas karena kita akan ganti kreditornya itu 1,105. Kita ganti nama akunnya akun payroll. Oke, di GST Code ini kita ganti ini menjadi order barang terus liability, terus kemudian menjadi 1,5. Oh, kita ganti PPH. PPH. Oh, PPN. Maaf, PPN. Oke, kita ganti menjadi PPN. Oke, terus kita juga ganti di GST Paid itu order liability itu diganti order current liability. Terus ini kita ganti 1,0. Terus ini kita ganti 1,0. Terus ini kita ganti juga jadi BPN income. BPN. Oke, setelah itu kita masukkan ke akun yang ada di sini. Kita tulis ke Mayop. Kita header akunnya kita klik menu. Kita ganti ke akun yang ada di situ. Di sini diganti aset kan ya. Aset masuk ke header ya. Terus set kan. Nah, masukkan angkanya 1.000 ya. Terus di sini tuh kita naik current asset. Oke, yang itu lagi fixed asset. Ini 2.000 fixed asset. Ya. Fix, oke.
Current assets, other current asset. Cash in bank udah, PT cash udah, akun receivable udah, tinggal allow it for the all debt itu satu satu 400 ya 1.400 allow for itu berarti bisa order karena share terus ya itu 1.500 kemudian dia inventory ini lagi 1.600 kembali ke 1740 ada prepaid insurance. Prepaid ditanya lagi 800 ada prepaid range. Nah, ditanya lagi 1900 ada prepaid tax. Jadi, karena asetnya udah, kita ganti ke big asset. Big asset. Oke, terus ini kita ganti 122 100 equipment. Oh, ditanya lagi ada 121 10 ada equipment. Equipment, equipment, klik OK. Ini untuk kasih ini udah semua. Coba kita lihat tuh ya sama tuh subscribe aku sama kan. Kita liability kita tidak akan lagi liability ini ada current liability sama long term liability. Ini kita ke leader bond liability ini 1.000 itu kan liability itu sekarang liability kemudian lagi 2.000 untuk long term liability. Setelah itu di sini akan payable sama ini tuh kita ke new lagi ke terus ini kita ganti ke current liability order current liability. Oke, kemudian akan payable kan sudah, terus sekarang tinggal expand payable. Konteks payable ini satu
jadi 300. Expense payable. Expense payable dulu. Expense payable. Expense payable. Payable. Terus lagi kita ke 1300 ke income tax payable. Income di 1400 atau 1400 itu adalah PPN payable. Payable. Lagi. Kita udah deh. Udah. Oke. Nah, tuh ini ada kan tuh. Ini, ini udah ada ke sama. Ini sama ini sama. Terus kita long term table. Oke, klik new lagi terus long term table 2100 ada yang 2100. Wah, sorry, ini dari yang pakai. Hmm, jadi ini kita ganti jadi 29. Ini jadi kita ganti jadinya 2999 aja kan ya. Oke, terus kita bisa masukin ini ya. Ini bang, bang permatoan. Oke, ini kita klik new terus long term liability di sini ya 2100 saat. Nah, di sininya di sininya barang permata permata on. Oke, terus kita ke equity. Ya ke equity. Untuk nggak equity itu kita nggak ikut yang ini, kita ikut yang bawah sini. Nah, ini Andrea yang ini tuh cuma Andrian Capital dan Andrian Drawing. Kita klik new terus 3100 3100 31 Andrea 3100 Andrian Capital ya. Namun Andrian ini berapa sih, berapa kali koma juga kita pusing komanya, kita nyala lagi ke Andrian Drawing itu 1200 Andrian Drawing. Andrian Drawing oke. Nah, lanjut setelah itu kita ke income. Sini kita ikut yang atas nih, yang atas ini income 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 adalah sales dan sales return. Kita nyala lagi, kita income itu ada 110, ada sales terus nyala lagi kita ada sales return. Oke, sampai deh. Terus itu ada sales return, sales return. Oke, oke, cash. Kita ke chart cost of sold, kita klik new ya lagi, terus 51101100 itu ada cost of goods sold. Kita klik new lagi. Nah, ada satu itu, ada feedback atau beban angkut pemberian. Klik, oke, kita ke expense, kita klik new, di sini ada advance expense ini ya. Kita ke new 1000, terus advance
First, adverb is in expect. Open. Nanti kita ini telepon, 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 elektrik, electricity, expect, export, no, electric. Nah, oke, kita klik lagi. Ada start 1, 2, terus ada start suppliers, start, terus kita klik ini lagi. Ada bad debt expect. Itu di 1.300 bad bad debt. Kita klik ini lagi. Ada depreciation expense dari 1.400 di sini. Depreciation, depreciation, depreciation expense, expense. Terus kita klik ini lagi. Insurance expense, satu insurance expense. Terus 1.600 itu ada rent expense, rent expense kita klik lagi 1.700 itu ada wages dan salaries. Baik, kita klik lagi, ada 1.200 order operating 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 expense. Kita klik OK. Kita samain tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh 2, 3, 4. Employee. Hmm, expense masuk kita ada income. Oh, dari 1. Jadi kita ini 8, 1, ada interest. Interest. The interest. Interest revenue. Terus revenue sales tax. Ada expense-nya itu ada 3, yaitu interest expense dan service charge karena income tax expense. Nah, itu kita masukin 1.100 interest expense ini interest expense. Terusnya lagi bank service itu 1.200 service ya, lagi income 1.300 itu income tax expense. Oke, ini sudah ada lagi latihan ini. Oke. Ini untuk ini sudah semua, maka kita cost. Kita cost, kita cost dulu berarti ini kita cost dulu ya. Terus kita akan masuk ke mengatur yang pajak itu kita ke list, kita ke tax code, tax code. Ini kan ada banyak ya.
Kita hapus semua, kita sisakan dua, good and service tax sama non-reportable. Jadi ini hapus. Kita hapus satu-satu ya. Kita sisakan dua ini. Nah, sudah. Kemudian kredit DST ini namanya jadi BPM ya. BPM. Terus ini kita klik OK aja. Nah, pajak pertambahan nilai ya. Kita pilih pajak pertambahan. Oke, rate-nya tetap 10% karena di soal. Ini kita pajak pertambahan. Jadi kita tetap pakai tetap 10%. Ini spesial aja ini ya, kita klik OK. Kita ganti ini, kita ganti deskripsinya menjadi tidak kena pajak ya. Tidak kena pajak. Pajak sama bagian dari income. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan setting account. Kita ke setting account. Cara itu ke setup, kemudian ke balance, kemudian ke link account, terus ke akun bank account. Nah, ke petty cash in bank, cash in bank. Yes aja. Nah, cash in bank kita klik OK. Kemudian ke setup lagi, link account ke sales account. Nah, yang di sales account ini akan saya variable satu. Ini betul-betul kita oke. Nah, satu lagi ke trace account. Kita ke account, trace account. Nah, ini udah benar. Nah, yang ini kita nggak usah centang. Nah, jadi gini aja. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang ada pada neraca saldo awal. Yang di sini. Yang di sini itu, bentar. Nah, di sini itu, dan itu kita akan upload, memasukkan caranya itu kita klik setup, ke balance, kita klik akun balance. Kita masukkan cash endingnya 41.520. Ini cashnya itu 900. Nah, ini kondisi variable 5 ada 5 berapa 5 ini 5.800 kalau gitu. Ini akun kontrak, ini kita karena itu akun kredit kita tambahkan minus, jadi minus 11.800. Nah, itu ini 520 520 kalau itu 900
Terus prepaid insurance itu 5.300.000. Ya, 5.300.000. Terus prepaid run-nya itu 21.300.000. Prepaid tax prepaid tax-nya itu 15 juta. Voluntary ya, nggak ada. Ke equipment equipment account nggak sudah. Nah ini terus ya kesini itu 6 juta 63 juta 300. Terus oh salah ya, ke ini yang 6 juta 63 juta 300 nanti dari kesini ya saya. Kalau di sini itu minus 16.500. 16.500. Terus account payable itu dia minus juga karena di kredit ya, minus 69.300. Terus expense payable juga sama di minusin karena dia di kredit 3.900.000. Terus income payable nggak ada. PPN payable ada di kredit 1.500.000. Ini 1.500.000. Terus ada lagi di bank permata yang bank permata yang bank permata yang bank permata ini di sini itu berapa? 301 juta di kredit juga di kredit. Nah, ya terus ke Andrian Capital. Andrian Capital itu di kredit. Jadi di kredit itu 3, 5, 2, drawing Andrian drawingnya itu di debit jadi 25.400. Habis itu di sales itu di kredit jadinya 50.300 juta. Terus sesuatu yang gede itu ke COGS ini di debit itu 1 juta 14 juta 100. Di freight bank itu ada 8.800.000. Terus terus habis itu advert di sini itu 4.200.000. Terus telepon 8.700.000. Terus store supplies itu 4.750.000. Terus bad debt bad debt itu 15.100.000. Terus depreciation expense 16.500.000. Insurance expense 14 juta. Terus rent expense itu 23.300. Terus wax 36.300. Modal itu di model 9.300. Oke, slide. Nah,
Terus lagi tuh. Hmm, itu interest revenue itu ada di debit. Debit minus minus 1.100.000. Terus interest payable, interest expense itu ada 9.460. Terus bank service itu 6.600. Nah, seharusnya itu kita udah masukkan ini semua itu nah ini ada selisih. Nah, ini tapi ini balance ngomongnya udah nol ya. Nanti kalau kita udah masukkan acknowledge dan juga akun balance itu dari saldonya itu kita akan membuat kartu customer dan juga supplier. Dan juga supplier caranya itu kita ke card file, terus kita ke card list. Di sini kita ke customer, data customernya ini, terus daftar customernya itu yang ini nih. Kita klik new, kita masukkan nama customernya Tekno Komputer. Tekno Komputer. Terus jalan Tirtayasa, jalan Tirtayasa. Terus cikanya Bandung. Ini sampai 222 ya. Terus semuanya Bandung. Selanjutnya Jawa Barat. Sini Jawa Barat ya. Jawa, Indonesia. Ini, ya, telepon. Oh, di copy ya. Nah, gini. Ini mas komputer. Mas komputer nih. Mas komputer. Oh, kodenya C022. Tadi tuh, salah ya tadi. C002. Tapi nggak diinin. Oke, deh. Pilih dulu. Terus statusnya.
Jawa Barat, ya. Di sini kita lagi di sini aku mega komputer, komputer, normal ke Inggrisnya Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kita copy aja, kon lagi sedikit sini, Jawa Barat, handphone itu 022 satu tetap kita ini udah masuk semua nih ada 4. Kita ke supplier, kita klik new seperti kayak tadi PT Makmur Jaya, kita copy aja itu alamat ini di Bandung. Oke, yang tadi ya, itu kita copy aja ke sini. Nah, habis itu nyalain CV Setia Abadi lagi, setelah lagi, terus dari situnya Bandung, Jawa Barat, respon itu copy paste, terus lagi yang ketiga PT Rodan nih, Rodan tetap copy lagi, kita paste lagi, terus nomor 3 sembilan ini itu sembilan ini ya guys. Itu ya kira Indonesia, terus oke. Ini kan udah nih, setelah membuat data customer dan supplier, kita akan membuat buku besar membantu piutang dagang untuk memasukkan customer ini. Kita buat buku besar untuk ini. Ya kayak gini, kita buat daftar kartu buku besar pemandu piutang sama utangnya ini. Oke, caranya itu kita close dulu yang ini ya. Kemudian kita ke setup, balance. Untuk piutang dagang, kita ke customer balance.
kayak gini kan ya. Terus kita ke Excel, terus kita ke set up ke balance, kita customer balance, terus kita klik ke sini tuh tekno komputer ya. Sini kita ganti tekno komputer. Ya ini kan ya. Lalu opsinya kita ganti yang itu untuk given days ininya 30, 30, kita klik OK. Invoice-nya itu kita faktur. Invoice-nya kita nomor faktur itu F11 nih. F11 aja nih ya. F11 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 12 tanggalnya 25 bulan 11 25 11 bulan 11 2020. Dan masukkan tuh saldo awal piutang dagang. Saldo awal piutang dagang 34 juta CS. Terus ini apa aja? Record, kita sales lagi, trans komputer. Oke, kita ganti terus nya itu jadi terus ininya 30 ya. 30 oke. Terus 11 garis miring 25. Saldo awal piutang data. Jadi saya saldo awal total itu 28. Mungkin nah ini ada encoding teks jadi 28.600. Kemudian kita encode, kita klik OK, kita export lagi ya ke komputer sekarang. Mereka komputer kita ganti terusnya sama kayak tadi kan 30, terus kita klik OK, terus ini fakturnya F11 garis miring 10. Oke, terus ini date-nya itu 23 ya. Ini 23. Ini maunya itu saldo awal perusahaan dagang. Saldo awal yang 19 juta 100. Ini nanti record. Oke. Kemudian akses lagi prima komputer. Prima no, no, prima komputer. Komputer ini
gantikan ini jadi info event balance dari 30 kita oke info selanjutnya F11 garis miring F11 garis miring 14 terus ini kita ganti date-nya 24 jam 24 terus ini saldo awal piutang dagang awal piutang piutang dagang ininya 300 3 juta 300 NT oke. Nah, udah jadi. Nah, jelas. Coba yang kartu utang dagang ya. Terus kita harus 60. Ini close dulu ya. Terus kita ke setup, ke balance, suppliers balance. Kita purchase. Yang pertama itu ada. Bentar, apa ya? PT Makmur Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. PT, Jaya, Jaya. Sama kita ganti jadi info balance. Ini 30. Kita ke profil. Faktornya. Oke, ini cek date 1/5/2024 terus date-nya itu tanggal 20 23 23 11 2020 saldo awal utang dagang saldo awal utang dagang saldo awal T record oke pesan kita ada deh ini ke CV setia abadi oke setia abadi terus ini yang biasa pertama itu diganti di tadi pesan ini 30 klik oke terus ini ref titik 1 2 8 9 ini 20 terus ini misal dakwah utang dagang dua 17.600 record oke kemudian ekspektasi lagi kita ke PT Lodan sama kita jadi ini yang given terus ini 30 terus oke kita masuk ke nomor faktur itu FK titik ke titik 2011 terus date-nya itu 28/11/2020 saldo awal video yang dagang di sininya 28 16 500 ini oke 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 berarti kita close aja kalau udah beres kan. Terus kemudian kita akan membuat daftar persediaan barang atau inventory. Caranya itu yang pertama kita ke inventory, kemudian kita ke item list. Ini kita klik new, itu nomornya satu dua satu dua 30p ini ya, 1230p 1230p
Itemnya itu IBM E230. Kemudian iBuy ini kita checklist ya, tidak. Yang ini kita date of goods sold, cost of goods sold, terus ini kita limpang itu sales, yang terakhir itu tuh merchant ini inventaris. Nah, dari sini kita isi ke yang sampai sini, sampai sini itu dari yang details unit, 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 terus multi PPM, PPM. Nah, oke, setelah ini kita ke kolom selling detail. Ini kita ganti ke 16 juta. Nah, juta, 16 juta. Terus di sini unit juga, unit di sininya PPM. Kita klik OK, kondisi ya. Nah, ya ini kita baru masukin satu nih ya. Kan ada dua persediaan, kita new lagi. Item numbernya kita masukkan 60 page. Page. Nah, P, P, terus 60 kan benar. Checklist ini seperti tadi. Dan details itu gak usah diisi, ke langsung ke selling details itu 15 juta, kita ganti 12.500.000 dari sini. Klik OK. Nah, setelah membuat kartu persediaan, kita mau memilih untuk pakai metode apa, kita close. Nah, metode ya, nah, cost tadi kan cost count, kita bukan inventory, terus oh salah guys, kita ke sales favorite, favorite scores. Entar, sekarang kita klik OK. Terus kemudian tuh kita akan masukin saldo awal. Untuk menghitung dari persediaan itu kita klik ke inventory, sudah kita geser ke kontennya, kita masukin quantity ini 20, kemudian yang itu 16. Setelah itu kita klik adjust inventory. Nah, nah di sini kita klik merge inventory, klik continue, running balance, terus ini tanggalnya 31 bulan 12 2020, kemudian di sini namanya saldo um, dan 8 Desember ini pas November ini 30 November, 30 November. Jadi kita unit cost plus ya, ini 2.500.000. Setelah diisi, kita klik record. Oke,
Nah, selanjutnya itu adalah masukkan transaksi-transaksi. Masukkan transaksi-transaksi penerimaan kas di dalam penerimaan cash. Setelah kita ke sales, isi payment, dan kita menerima kas, kita isi tekno komputer. Tekno, 3.334.100. X, nomor fakturnya BKN, BKN 12 namanya itu 31 Desember 2020. Lalu kita spellnya jadi teman dan what the balance teknik komputernya 25 ini doang, ini enggak ada nah jadi kayak gini kan ya, dan kita record selanjutnya itu tas kecil, tas kecil voucher tas kecil itu kita bisa keluar dari ke banking dan money di sini kita ganti jadi petty cash di 12 bulan 12 2020. Total money-nya itu 975 9 eh semuanya itu pembayaran kredit dan telepon. Jadi kita langsung aja, kita pilih expense, expense payable karena kita pembayaran di bulan lalu. Expense payable ini report itu kita plus ini ada faktur, masih cara bedain faktur pembelian sama berbeda pembelian sama penjualan supplier, bedaannya tuh dari sini. Untuk memasukkan transaksi penjualan ini kita bisa ke sales, ke enter sales, sales, terus enter sales. Oke, kayak gini. Setelah itu jangan lupa layoutnya kita ubah jadi gitu.
item, dan kita klik OK. Teks ini, teks ini. Kita hapus. Transkomputer. Dan sini kita ganti jadi data given. Kemudian ini 30. Oke, kita klik OK. Kemudian kita invest number-nya itu F12 1, tanggalnya 6 Desember, 6 Desember, so 6 12 2020, 20, dan ini sampai 9, itu nomornya itu 1 2 3 sampai description, dan terus ini 1 juta 18 juta, difference-nya itu 18 juta, juta, terus juta. Oke, kalau kita nomor kedua itu kan 7 gitu. Kita terkait 7, terus share itu dia tiga ini kosong PP ABN. Oh, sorry. Nah, share itu ininya A60 PC. Nah, harganya itu 14 juta. 14 juta. 86 juta. Oke, kita quick record. Oke, transaksi berikutnya itu nota kredit. Gimana nih cara masuknya? Itu scan dulu ya customer. Langsung komputer. Berikutnya kita ingat 30 kita klik OK, terus teks inclusifnya kita ini voice numbernya COVID 12 itu 7, misalnya dia kita kasih tanda minus kuntit yang kuantitinya di -2, ininya sampai 2, tiket ini BN, BN ini 18 juta, 18 juta, 18 juta, terus kesininya pas tanda minus lagi, ini 1, tuh, ops, ini 1, terus 1, dan plus 14, 14 juta, 55 juta. Ini kita, terus kita klik di sini item numbernya, kita ganti yang sales item.
Ya, sini kita ganti sales item ini. Klik OK. Ini kita ganti sales item. Oke, klik klik OK, klik OK. Semuanya sama. Kita klik record, klik OK, record udah. Setelah itu kita ke register. Tanggalnya tanggal 1/1 2020, 31 31 bulan 12 2020. Ya, itu return and credit. Nah, ke sales. Nah, tuh ke 12 satu tanggalnya 7 7. Kita bisa klik record, kita close di. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu tentang pembelian setia abadi. Nah, kita bisa ke purchase, purchase, ke enter purchase. Setelah itu kita menjadi item. Nah, setia abadi. Buat cake setia abadi. Termsnya tadi itu 30. Terus ini kita opsi tanya. Selanjutnya kita masukkan kuantitinya 12. 12 ini. Terus ini 6.400.000 yang ini 6.400.000. 11 ini 11 12.400, 12.400. Oke, kita udah sini. Tuh, 100. Ya, tiga anak sana. Nah, itu berapa? Loh, oke, sales kita itu kita udah lagi, kita lagi sales kembali. Biar kita nggak usah ubah lagi. Oke, nah, nah, sana kita klik record, record, dia record. Kita klik oh no aja, tuh cancel. Kita diminta untuk mengecek, mengecek nih company data auditornya tuh benar apa belum. Kita mau ya dulu jurnal yang kita buat tadi. Kita bisa ke transaction journal, transaction journal. Kemudian kita sesuaikan tanggal 1/1/2020 sampai 30/21/2020. Tuh. Masuk. Tuh. Wow.
Terus, ini kan kita harus untuk data auditor, apakah itu benar atau salahnya, kita bisa cek ke account company data auditor, klik next, next lagi, ini, kita ganti 13, 31, 12, 2020, kita klik continue, di display, kalau ada kesalahan kita display aja. Nah, ini kita, oh, di sini tuh bisa ketahuan ada kesalahan pada tanggal. Kau, oh ya, oh iya, tanggal, tanggal berapa? Hmm, Transaksi pembelian, transaksi pembelian, kredit, faktur, pembelian. Hmm. Tanggal 26 Desember 2020, 26 Desember terus 2020. Oke.
Itu dia materi dari pengoperasian myop. Sekian terima kasih.